Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan atau question and answer untuk sidang skripsi Anda, supaya sukses untuk ujian skripsinya. Baik, apa saja yang harus dipersiapkan untuk question and answer pada sidang skripsi? Yang pertama, kita lihat beberapa poin penting untuk sidang skripsi, terutama skripsi S1 ya. Yang pertama adalah title atau judul skripsi Anda. Yang kedua adalah significance of the research. Yang ketiga problem of study. Yang keempat theories. Dan yang kelima adalah findings. Jadi kita akan membahas 5 hal ini sebagai bahan untuk mempersiapkan Anda supaya bisa menjawab pertanyaan pada waktu sidang skripsi. Judul, apa saja yang harus Anda perhatikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada yang terkait dengan judul skripsi Anda? Yang pertama, Anda harus bisa menjelaskan pertanyaan seperti ini. Explain what you mean with the title. Jadi judul, seperti saya sudah pernah jelaskan di sesi sebelumnya, judul selalu paling tidak memuat 2 hal penting. Yang pertama adalah the material object, dan yang kedua adalah formal object. Jadi objek materialnya adalah apa yang Anda teliti, misalnya novel atau puisi atau satu kelas tertentu gitu. Yang kedua yang disebut dengan formal object adalah teori apa atau pendekatan apa yang Anda pakai. Jadi judul itu harus menjelaskan 2 hal tersebut. Nah, judul yang bagus harus bisa ditulis dengan singkat padat dan membuat pembaca itu jelas. Dan Anda harus siap menjelaskan judul Anda. Pertanyaan kedua terkait dengan judul dan topik adalah why do you choose the object of study? Nah, mengapa Anda memilih objek studi yang Anda tulis? Boleh Anda mengemukakan alasan personal, tapi yang lebih penting adalah alasan Anda itu terkait dengan previous studies yang sudah Anda pelajari. Jadi objek studi Anda itu mempunyai riset gap, gitu ya, riset gap yang sudah Anda dapatkan dari membaca previous studies. Jadi misalnya previous studies-nya sudah membahas satu objek tertentu, misalnya short stories-nya Sherman Alexie, ada yang sudah membahas dari berbagai aspek, misalnya dari aspek sosiologisnya, dari aspek filosofisnya, dari aspek mungkin stilistikanya. Nah, jadi alasan Anda mengangkat objek storiesnya Sherman Alexie adalah karena objek yang Anda jadikan studi belum dilihat atau belum diteliti dengan satu sudut pandang atau dari satu teori yang Anda pakai. Oke, pertanyaan ketiga, what is the importance of the topic? Jadi apa pentingnya topik Anda? Jadi nilai penting topik Anda bisa terkait dengan pertanyaan selanjutnya ya, the significance of the research. Tapi Anda bisa melihat bagaimana nilai penting pembahasan atau topik skripsi Anda terkait dengan satu realitas sosial sehari-hari. Yang kedua bisa juga terkait dengan theoretical things, jadi terkait dengan teori yang dipakai. Baik, yang berikutnya adalah apa arti penting riset Anda? Significance of the research.
Pertanyaan yang biasa muncul yang terkait dengan the significance of the research adalah what is the contribution of your research? Nah, tadi saya sudah singgung sedikit sebelumnya bahwa contribution of your research itu bisa theoretical, bisa practical contribution. Kalau practical contribution di bidang sastra bisa membuat pembacanya memahami tentang objek Anda, tentang teori yang Anda pakai. Kalau theoretical itu artinya Anda mengembangkan atau mengaplikasikan teori tertentu untuk satu objek studi tertentu. Jadi itu mengembangkan secara teoritis, ya, memberi kontribusi secara teoritis. Pertanyaan yang kedua yang terkait dengan the significance of the research adalah what are the difference of this research with previous studies, with the previous research. Jadi terkait dengan research gap. Jadi Anda harus melihat previous studies Anda, artinya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan objek studi Anda. Nah, seperti apa sehingga Anda bisa mendapatkan research gap. Jadi difference, perbedaan antara riset Anda dengan riset yang lainnya juga sama dengan menjawab riset gap-nya apa. Oke, yang berikutnya adalah pertanyaan yang cukup penting terkait dengan problems of study atau research question. Research question Anda harus relevan dengan judul atau topik yang Anda tulis di judul. Jadi pertanyaannya adalah, is the question relevant to the topic or the title? Jadi formula atau pertanyaan yang Anda tulis di dalam problems of study itu harus relevan dengan judul Anda. Kalau judul Anda terkait dengan cultural identity, maka pertanyaan itu ada hubungannya dengan cultural identity. Pertanyaan kedua terkait dengan problems of study adalah, is the first question connected to the second question? Jadi pertanyaan di dalam problems of study itu harus related each other, harus terkait pertanyaan satu dengan pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Misalnya ada 3 pertanyaan. So be sure that the questions are connected each other. Yang ketiga, hal yang ketiga yang terkait dengan problems of study, does the question relate to the approach or the theory you apply? Nah, ini penting karena Anda harus bisa melihat bahwa pertanyaan yang Anda tulis, yang Anda rumuskan itu harus mengandung teori yang Anda pakai. Jadi kata kunci dalam teori yang Anda pakai itu harus muncul di dalam research question. Jadi kalau Anda melihat cultural identities dengan sudut pandang hybridity dan mimicry, maka research question-nya itu harus ada kata hybridity, harus ada kata mimicry, seperti itu. Jadi pertanyaan Anda tidak umum, pertanyaan Anda tidak sangat general, ya. Pertanyaannya menjadi spesifik, related with the theory or the approach you apply. Nah, itu tentang problems of study. Yang berikutnya tentang pertanyaan terkait dengan teoris. Jadi setiap skripsi, setiap penelitian pasti menggunakan teori yang relevan, yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, teori biasanya ditulis di chapter 2, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah teori yang Anda tulis di chapter 2 itu ditulis dengan baik, dengan benar? Ditulis dengan baik atau dengan benar itu terkait dengan technical things, ya. Jadi bagaimana cara mengutipnya, bagaimana menulis subbabnya.
Nah, subbab pada chapter 2 itu yang pertama adalah Anda menulis tentang pendekatannya, kemudian teori yang secara spesifik Anda pakai. Dan pastikan bahwa Anda tidak hanya copy paste, ya, tidak hanya sekedar memplagiat atau meng-copy paste dari tulisan lain. Anda harus memparafrase dan harus menuliskan sitasinya atau referensinya. Begitu. Nah, pertanyaan yang kedua yang terkait dengan teori adalah apakah teori yang Anda pakai relevan dengan questions. Sekali lagi, pasti ada keterkaitan antara research questions dengan judul dan tema dan research question dengan teori. Jadi harus kompak, harus relevan. Yang ketiga, yang harus Anda siapkan jawabannya adalah apakah teori bisa membantu Anda menjawab pertanyaan. Is the theory able to help you to answer the question? Jadi teori yang dipakai memang relevan dan sekaligus bisa membantu Anda menjawab pertanyaan yang Anda tulis di problems of studies. Yang berikutnya adalah analysis and findings. Analysis and findings atau findings and discussion di chapter 3 ini merupakan satu chapter yang paling banyak ya porsinya di dalam menulis skripsi. Di analysis and findings Anda harus Anda siapkan jawaban untuk pertanyaan seperti ini. Yang pertama, apakah analisisnya cukup dijelaskan? Dijelaskan dengan cukup. Jadi is the analysis adequately explained? Sini Anda menulis data dan Anda menulis interpretasi. Nah, apakah data yang Anda tulis dan analisisnya atau interpretasinya itu cukup menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang ditulis di research question? Nah, pertanyaan kedua, apakah analisis tersebut menjawab pertanyaan research question? Nah, ini diperjelas dengan cara Anda menulis subchapter. Jadi, kalau research question Anda 2, maka di chapter 3, di analysis and findings itu atau findings and discussion, itu subchapternya juga 2. Jadi setiap subchapter itu terkait dengan research question yang Anda tulis di chapter 1. Begitu. Jadi subbab pada chapter 3 itu terkait dengan research question atau problems of study. Nah, yang ketiga, dalam menulis chapter 3, Anda harus keep in your mind, harus ingat bahwa Anda menulis analisis itu untuk memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan. Jadi, pertanyaan ini penting. Is or are your findings clearly stated? Jadi, apakah temuan Anda atau kesimpulan dari analisis Anda itu ditulis dengan jelas, ya, clearly stated. Jadi, usahakan dalam setiap analisis itu ada concluding paragraph. Concluding paragraph itu paragraf yang menyimpulkan dari satu rentetan analisis atas data-data yang Anda sampaikan. Begitu. Jadi, ini hal-hal yang penting untuk Anda perhatikan, untuk Anda siapkan jawabannya pada waktu ujian skripsi. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih dan semoga bisa berhasil ya, sukses untuk ujian skripsi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.